Tapi yang jelas di sini memang kita juga bagaimana memperjuangkan selain kapasitas kambing potongnya ialah yang jantan, itu yang betina kelas breed. Jadi semua betina meliputi F1, F2 dan seterusnya itu mereka kapasitas breedingnya. Artinya bagaimana kita mencari kapasitas breeding itu di pasar-pasarnya yang jelas tidak ada masalah. Kalau kambing jantan saat ini kan alhamdulillah kambing jantan F1 F2 yang kita potong itu memang sampai saat ini bahkan kurang terus. Jadi ini bukan tentang kepercayaan, tapi tentang pengalaman kami. Saya nggak memaksa siapapun mempercayai apa yang saya katakan, tapi saya bercerita sesuai seperti yang kita katakan, kita jalani. Insya Allah. Jantan di kandang kami ada 6. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Bukan Dokter Hewan dengan channel nomor 1 peternakan Indonesia, Bukan Dokter Hewan. Kali ini kita sudah berada di kandang bur, di kandang Tubak Semi, tepatnya di Kabupaten Kediri. Nah, selama ini kita sering liput kambing bur di awal-awal ini untuk mengobati kangenan teman-teman semua dengan konten-konten kambing bur. Langsung saja kita tanya-tanya langsung ke ownernya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Om, selamat sejahtera peternak Nusantara. Jadi alhamdulillah bisa sampai kandang kami. Jadi kita perkenalkan diri dulu ya. Jadi kandang kami berada di Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Kras, Desa Stonorejo, yang dimana kita mengelola kambing cross dan bull. Jadi yang kita kelola bersama mereka, anggota kami di wilayah kami, khususnya tentunya dengan genetik cross dan bull yang memang kita kelola. Nanti kita bisa perjalanan lah dikit-dikit. Jadi mudah-mudahan menjadi referensi atau menjadi informasi positif bagi peternak pemula sebagai pelaku atau memulai cross breeding. Ya Allah, seperti itu. Mudah-mudahan dan harapan kita memang seperti itu. Nantinya banyak penonton yang menyaksikan terinspirasi dari sini, dari kandang Tubak Semi, dan barangkali sudah banyak yang kenal juga dengan jenengan. Nanti perkenalan nanti sekedar untuk formalitas saja. Nah, ini sebenarnya mulai ternak pertama kali tahun berapa, Mas Nana? Ternak pertama kali, jadi kita awal kali kita melirik kambing itu sebetulnya sejak 2008. Cuma karena 2008 kita baru punya kemampuan kambing lokal, sehingga kita mencari. Jadi kambing ini seperti apa? Pada waktu itu kambing lokal, di mana kita mampu menemukan sirkulasi yang bisa kita hitung lah istilahnya. Kambing lokal pada waktu itu hingga sampai kita di tahun 2013 kita merambah ke crossbreed. Itu bukan kambing lokal istilahnya jelek atau sebaliknya, tidak. Ternyata kambing lokal itu akan lebih porem, artinya lebih sesuai pas itu ketika kita crossbreeding kan. Yang saat ini kita kelola bersama mereka itu ialah kan kambing lokal yang kita kawinkan sama kambing full-blood. Kambing bur yang berada di kandang kami yang memang kita datangkan dari kambing Burja ya, dari Pak Alexander Tagalung. Semua kambing jantan kami dari beliau yang sudah kita jalankan sejak tahun 2013, bahkan kita membuka perkawinan kambing lokal mereka atau petani di wilayah kami dan pejantan kandang kami. Alhamdulillah hingga saat ini yang semakin berkembang. Jadi yang banyak kita kelola itu genetik kambing potongnya itu ialah di F1 yang lahir dari kambing lokal kawin sama pejantan kandang kami. Begitu seterusnya. Jadi kalaupun ada pertanyaan merawat kambing itu seperti apa, crossbreed dan sebagainya itu sama. Kambing crossbreed itu sama merawatnya. Siklus semuanya juga sama. Cuma kambing crossbreed mempunyai kualitas pertumbuhan yang berbeda daripada kambing lokal, seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa kita jawab, mungkin menjadi informasi positif bagi mereka. Nggak apa-apa. Siap. Jadi jenengan mengutarakan kawinannya itu, masalah kawinannya itu pasma atau peternak-peternak itu kawin sini itu gratis atau seperti apa? Jujur memang sejak waktu itu kita kawinkan mereka atau kawin datang ke kandang kami itu nggak pernah bayar. Jadi saya memang bagaimana kambing ini bisa kita realisasikan di wilayah kami khususnya, di wilayah-wilayah terdekat. Jadi kita nggak terlalu memberi banyak persyaratan lah. Kita sebagai salah satu dari mereka yang tahu lebih dulu, yang dimana potensi kambing crossbreed ini seperti apa, kan seperti itu. Kita nggak terlalu memaksakan siapapun atau mereka harus seperti apa. Jadi kita lebih ke
kita punya ini yang bagaimana kamu itu bahkan mereka kalau memang kamu mau ya datangkan saja ke kandang kami tanpa harus bayar, tanpa mereka harus berpikir panjang crossbreed itu seperti apa, faktanya mereka juga kan belum tahu. Jadi mendingan kita siapkan jantan pada waktu itu hingga saat ini itu semata-mata saya mempermudah atau tidak terlalu memberi persyaratan lah untuk crossbreeding di wilayah kami ini. Jadi kita kawinkan secara gratis, mereka akan kita kasih beberapa pengetahuannya memang benar-benar dari waktu yang mereka mampu jalankan. Setelah kambing dikawinkan 5 bulan kambing ini ternyata akan keluar, nah keluarnya ini adalah crossbreed yang disebut apa, maka kita melatih atau mengajarinya dengan waktu seperti itu. Jadi kita kawinkan gratis, kita tidak terlalu memberi persyaratan macam-macam untuk crossbreeding di wilayah kami. Mungkin seperti itu. Nah, pada waktu itu Mas, di tahun 2013 itu kan otomatis kambing bur itu sesuatu hal yang baru bagi para peternak. Itu tingkat kesulitan untuk mengenalkannya itu seperti apa yang jenengan alami? Jadi memang benar-benar sangat baru untuk di wilayah-wilayah tertentu ya, kecuali memang di wilayah-wilayah Malang, di daerahnya kambing burja Pak Alex sana mungkin, atau di wilayah UB yang di wilayah terdekat-dekat sana mungkin beberapa masyarakat sudah tahu. Cuma di wilayah kami pada waktu itu benar-benar masih baru. Jadi kita juga nggak seberapa mau menceritakan secara teori yang kita tahu sebelum mereka tahu juga kan seperti itu. Jadi makanya memang kambing ini masih sangat baru. Jadi waktu itu mereka sama sekali belum tahu. Jadi ayo kita mulai, kita nanti tak kasih tahu lah intinya seperti itu. Kalau kesulitannya nggak ada kesulitannya sebetulnya. Rawat kambing itu sama. Makanya waktu itu kita kan pengen, artinya kita demen, kita mencintai kambing yang sehingga situasi sulit pada waktu itu bahkan nyaris tidak kami rasakan. Situasi sulit pada waktu itu cuma bagaimana kita menemukan titik ketika kita produksikan kambing crossbreed ini mampu kita kembangkan, kita masalkan, bahkan nggak cuma 1-2 ekor dan itu bisa jadi kita jadikan sebuah usaha. Hingga saat itu sampai saat ini, jadi kita sedang mengelola situasi untuk mencapai titik tertentu, titik tersebut maksud saya. Bagaimana kambing ini bisa banyak, kambing ini bisa kita pasarkan tanpa istilahnya kesulitan di pasarnya itu seperti apa. Jadi setiap hari sejak waktu itu hingga saat ini kita berpikir keras untuk itu. Kalau ditanya sulitnya seperti apa, sulitnya kita bertahan pada satu titik atau pada istilah prinsip yang sama. Jadi pada waktu itu bagaimana kita produksi yang banyak dan bagaimana kita memasarkan nggak ada masalah. Kesulitannya lebih situ. Intinya untuk menyatukan visi dan misi agar selaras dan sejalan gitu ya Mas. Ya yang jelas kita harus menceritakan panjang dan lebar mungkin seperti itu pada anggota kami, dan itu nggak bisa kita ceritakan begitu saja. Memang kita menjalani waktunya sambil jalan. Jadi mereka sekolah sambil jalan untuk mengeklopkan apa yang saya inginkan, bagaimana pasar ini supaya tidak ada masalah ketika kita produksi. Makanya kita butuh waktu panjang. Ketika kesulitan itu di mana? Mungkin kesulitan itu ketika kita menciptakan pasar atas sesuatu yang kita produksi. Makanya kita memproduksi kambing potong. Kambing potong itu sebetulnya kambing jantan di kapasitas F1 F2-nya ya. Meskipun kita sebenarnya juga punya genetik tinggi F4 F5 sampai full brood kita juga punya. Tapi yang jelas di sini memang kita juga bagaimana memperjuangkan selain kapasitas kambing potongnya ialah yang jantan, itu yang betina, kelas breed. Jadi semua betina meliputi F1, F2 dan seterusnya itu mereka kapasitas breedingnya. Artinya bagaimana kita mencari kapasitas breeding itu di pasar-pasarnya yang jelas tidak ada masalah. Kalau kambing jantan saat ini kan alhamdulillah kambing jantan F1 F2 yang kita potong itu memang sampai saat ini bahkan kurang terus. Cuma kan di sini ada spek betina yang mau nggak mau atau faktanya kambing betina itu untuk pengembangan. Untuk pengembangan di sini ada F1, F2 dan seterusnya. Nah, kita terus menciptakan pasar bagaimana produksi kita atau teman-teman semua ini tidak ada masalah. Jadi itu yang paling sulit menurut saya. Jadi dalam artian dari yang jenengan utarakan tadi, untuk ke depan itu prospek kambing bur itu bisa dikatakan masih panjang dan cerah ya Mas ya. Secara teori bahkan saya sangat yakin sekali. Kenapa ini saya menyebutnya future bird atau kambing masa depan ya? Karena faktanya kambing crossbreed ini benar-benar kambing yang punya kualitas terbaik, insya Allah seperti itu. Terlepas
jenis domba ya. Jadi kalau kambing crossbur, keyakinan saya itu sangat luar biasa karena memang kambing crossbur ini kualitasnya terbaik di kapasitas pertumbuhan sama karkas. Saya pastikan kambing ini akan bahkan berkembang dan mungkin ini akan ramenya, bahkan kambing ini akan terus kurang. Karena secara kambing lokal sendiri sebagai tolok ukur, yang dimana kita mencari tolok ukur kambing lokal sendiri yang nggak ada, itu faktanya sampai saat ini kambing lokal itu bisa dijalankan dan tetap ramai. Sedangkan crossbur kita tahu crossbur mempunyai kualitas, crossbur mempunyai kualitas pertumbuhan, crossbur mempunyai istilah karkas yang tinggi. Jadi saya yakin bahwa crossbur ini akan kedepannya akan tetap lebih baik, meskipun itu akan berada di kapasitas genetik tertentu mungkin seperti itu. Atau bahasa kerennya yang jenengan utarakan tadi ADG-nya ya. ADG-nya itu pertumbuhannya cepat dan juga ADG-nya luar biasa dengan karkas yang jauh lebih tinggi daripada kambing lokal. Keyakinan saya muncul dari kualitas tersebut. Insya Allah kalau crossbur prospeknya sangat bagus sekali. Tinggal kita mencari istilahnya peluang crossbur ini di mana. Jadi kita akan cari tahu crossbur yang mungkin bisa kita pasarkan itu di klaster apa, kan seperti itu. Kalau merawat kambing sama, nggak ada kesulitannya. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu merawat kambing. Yang jelas yang sulit itu bukan tentang merawat saja. Yang sulit itu ketika bagaimana produksi kita mampu banyak dan bagaimana kita mampu memasarkannya dengan baik, kan seperti itu. Itu alasan kenapa kita breeding kapasitas kambing crossbur di klaster potong, misalnya F1 sama F2, itu bukan berarti F3, F4 sampai F itu nggak laku, bukan nggak laku. Mereka tetap bisa kita jual, tetap laku, cuma dengan harga yang tinggi. Logikanya kambing dengan atau apapun dengan harga yang tinggi itu akan perputarannya akan lebih lamban, kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan untuk menyentuh pasar yang lebih luas dan banyak sesuai kebutuhan masyarakat seperti apa pasarnya, seperti itu Mas ya. Jadi semua klaster crossbur itu mempunyai kualitas yang berbanding lurus sama harga. Yang kita kelola, yang kita banyak di kandang kami kan memang kambing yang terjadi dari kambing lokal ya, produksi F1 itu jantan betina. Kita juga punya F2, F3, F4 sampai FB sekalipun itu juga mempunyai potensi yang bagus. Cuma mereka akan mengalami situasi yang lebih lamban karena kambing dengan kualitas yang tinggi akan berbanding lurus, mereka mempunyai harga yang lebih tinggi juga. Karena memang kambing bor atau genetik tertentu itu memang wajib mahal, Om. Jadi kalau kambing yang mahal, yang jelas kalau memang kita jalankan di negara kita tercinta ini, memang mereka harus terima sedikit agak lamban untuk produksi yang tinggi, kan seperti itu. Karena memang mahal sendiri itu udah jadi, artinya udah cukup mereka ketika mahal, mereka mungkin akan berpikirnya agak panjang. Otomatis kambing full blood atau genetik di atas kambing potong itu mereka pergulirannya agak sedikit lebih lamban mungkin daripada kambing genetik bawah. Tapi kalau crossbur atau bor dengan genetik yang tinggi sekalipun itu memang wajib mahal karena mereka punya kualitas yang luar biasa sekali untuk menciptakan kambing-kambing potong yang tadi saya jelaskan. Siap. Nah, ini ada juga yang sering bertanya, kenapa kok kambing ini mahal-mahal? Nah, ini terjawab sudah oleh Mas Nanang ya, Mas. Itu memang kambing crossbur atau bor sendiri itu memang harus mahal. Apalagi genetik tertentu, crossbur dengan minimal F3, F4 dan sebagainya dan seterusnya itu memang harus mahal. Karena mereka memang benar-benar punya kualitas, Om. Mereka punya kualitasnya di mana? Mereka punya kualitas genetik yang ketika kita istilahnya seperti yang saya katakan, yang saya lakukan, kita kawinkan dengan kambing lokal, faktanya kambing lokal punya turunan yang jauh berbeda, kan seperti itu. Jadi kambing crossbur genetik F3, F4 sampai full blood sekalipun memang wajib mahal. Kalau kambing itu nanti nggak mahal, repot. Bagaimana harga diri kambing turunannya, kan seperti itu. Apalagi sampai full blood kita juga punya. Jadi cuma kita menyadari genetik tertentu di atasnya kambing F1, F2 misalkan F3 ke sana itu pergulirannya memang mungkin sedikit agak lamban karena beberapa hal. Bukan karena mereka jelek, enggak. Karena mereka punya kualitas yang benar seperti itu. Sedangkan mereka kualitas tersebut enggak setiap dari teman-teman semua mampu memahami. Padahal itu untuk memahaminya sangat mudah sekali. Kalau kita pengen crossbreeding atau beternak kambing cross, itu bahkan caranya seperti apa? Benang merahnya kan seperti itu aja. Jadi kalau teman-teman segera merapatkan barisan, segera melakukan suatu tindakan, misalkan nggak selalu pakai full boot, kita pakai F3 atau F4.
cobalah kita benar-benar kita kembangkan, benar-benar kita jalankan waktunya, kan seperti itu. Sebenarnya sangat mudah sekali. F4 kita kawinkan sama kambing lokal, yang terjadi seperti apa, pasar akan menerima seperti apa, kan seperti itu. Jadi kita atau teman-teman semua itu nggak akan bingung saja di mana kita menentukan atau memijakan kaki kita di mana, itu nggak seperti itu. Kita pakai teori logika. Bagaimana kita mendapatkan kualitas yang bagus, kan seperti itu. Misalkan F4 atau FB sekalipun. Dan bagaimana hasil daripada F4 atau FB itu kita tahu secara utuhnya. Itu memang butuh waktu. Makanya ketika teman-teman semua dengan waktu yang minim akan pengen tahu dan mempunyai hasil yang macam-macam, saya rasa itu mungkin sangat nggak manusiawi sekali. Karena setiap waktu, setiap sesuatu itu memang ada waktu dan proses yang harus kita lalui. Cuma yang harus kita tahu, kita berpikir logis. Ketika sesuatu itu kita kembangkan dengan perhitungan-perhitungan yang jelas, dengan kualitas-kualitas yang benar, tanpa kita menjalani waktunya, nggak mungkin kita akan tahu ini baik ataupun sebaliknya. Nah, kan seperti itu, Om. Apa gunanya teori kalau tanpa praktek? Makanya kalau ada yang bilang crossbore seperti apa, kita review seberapa panjang waktu yang teman semua sudah lakukan. Sudah diluangkan dan juga sudah ditekuni dalam pengelolaan atau pemeliharaan kalau kambing memang ya? belum. Sebetulnya kalaupun ada kesalahan itu bukan dari sistem atau kualitas sebagai dari kita sebagai pelaku yang lebih dulu memulai, bukan. Nggak mungkin kita nggak mungkin kita akan sampai hari ini kalau memang fakta kualitas yang saya katakan itu hoax, kan seperti itu. Jadi teman-teman semua, pesan saya, crossbore yang kami kelola dengan pasma kami itu nggak kurang indukan 700 ekor. Yang faktanya bisa disut ke kandang kami hari ini kosong. Ya Mas, silakan sedikit Mas. Dari tadi mungkin banyak yang penasaran kandangnya di sini Tunggak Semi terkenal banyak kambing-kambing burnya, tapi kali ini agak kosong, ini kenapa Mas? Jadi memang ini kan bulannya puasa yang cepat, atau sebentar lagi kita akan mengalami Lebaran Idul Fitri ya. Ya. Kita di sini punya anggota, mereka nanti yang merawat kambing kami ketika Idul Fitri itu yang jelas kasihan. Jadi hari ini atau bulan puasa ini kita sedang meminimalisir semua kambing di plasma kami kita tarik sebelum puasa kemarin, bahkan sampai hari ini mungkin di pertengahan bulan lah, pertengahan bulan puasa ini kambing memang sengaja kita kumpulkan dan kita kirim. Artinya meminimalisir populasi di kandang kami biar nanti pas Idul Fitri kita sedang nggak mengalami masalah, terutama untuk anak kandang kami. Insya Allah seperti itu. Jadi karena ini kandang sangat kosong sekali. Kambing yang kita kirim ke beberapa tempat termasuk ke luar Jawa kemarin, itu tujuannya itu sisa sedikit. Yang kita mau kirim mungkin kalau nggak besok lusa, ini juga yang jelas kita kosongkan ini ya. Oh ini ya, meliputi Sumatera dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Termasuk ini semua genetik kambing potong. Jadi semua ini ialah 1 atau 2 jantan yang bisa kita timbang. Itu yang mau kita kirim mungkin nanti malam atau besok kalau nggak salah. Nah, intinya di sini kandangnya memang sengaja dikosongkan seperti ini benar-benar untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, bagaimana supaya teman-teman anak kandang yang ada di sini juga itu bisa untuk melaksanakan ibadah ataupun merayakan bersama keluarga gitu ya. Ya intinya seperti itu. Jadi kasihan nanti kalau di kandang banyak kambing yang dimana mereka setiap keluar selalu berpikir di kandang kambingnya kenapa, itu bukan mereka, saya juga seperti itu. Makanya ini tentang orang banyak, tentang kambing yang dimana juga kita harus benar-benar waspada. Jadi mereka hewan yang mempunyai nyawa yang mungkin mereka akan mati, kan seperti itu. Bagaimana kita berhati-hati. Yang jelas kita sedang mengosongkan kambing, tapi tetap kita bergulir sampai insya Allah pertengahan bulan puasa. Jadi hari ini pun masih ada kambing yang saat ini kita ambil, yang saat ini kita kirim. Jadi bagaimana nanti di Idul Fitri kita sedang dalam kondisi santai, insya Allah seperti itu. Ya nanti barangkali ada yang sebagian orang kan ngeyel Mas, diomongi ada yang kurang percaya atau seperti apa. Nantinya kita ke depan next ke sini lagi. Siap. Jadi bukan tentang kepercayaan, tapi tentang pengalaman kami. Saya nggak memaksa siapapun mempercayai apa yang saya katakan, tapi saya bercerita sesuai seperti yang kita kita jalani. Insya Allah seperti itu. Kalau di sini sendiri Mas, Nuwun Sewu, pejantannya yang full bloodnya ada berapa ekor? Pejantan di kandang kami ada 6.
ini yang dari kambing buja itu kemarin malah copot. Oh ya. Beberapa enteknya lepas, ada 6 ekor, ini 3, itu 4, yang di sana ada 2. Jadi total ada 6. Iya. Yang di sini pokoknya ini termasuk ini anaknya semua ini. Oh ini anakannya semua ya? Ini termasuk kecuali yang 1 ekor. Yang 1 ekor ini bukan produksi kami, ini produksi teman kami dari kandang Rejo Bejoyo, ini F3. Rejo Bejoyo itu Jombang Mas? Jombang. Oh. Nah, kalau yang ini produksi kami, ini termasuk F3 produksi dari kandang kami dan pejantan kami. Oh yang ini di sini. Termasuk induk laktasi 1, ini F3 sama itu F2 Doro. Oh, itu darah. usianya sekitar 20 bulan tapi belum pernah mengeluarkan cempe itu. Belum laktasi, belum bunting. Tapi ada ada kemungkinan untuk mandul dan lain sebagainya? Enggak sebenarnya. Ada kemungkinan seperti itu, tapi kita juga nggak bisa terlalu menjat kalau mereka memang benar-benar mandul. Faktanya memang kambing ini dirawat sama petani kami yang pada waktu itu petani kami nggak pernah istilah menyaksikan kambing ini birahi, sedangkan kambing yang mandul itu kambing yang beberapa birahi dan beberapa kawin, tapi nggak mampu mengeluarkan cempe kan seperti itu. Jadi kalau mandul artinya mereka sering kawin tapi nggak pernah jadi. Tapi ini sama sekali memang belum birahi. Sama sekali belum pernah birahi. Mungkin seperti itu alasannya bisa jadi petani kami pada waktu itu nggak seberapa tahu pada waktu mereka birahi karena mereka repot mungkin nggak tahu, tapi di sini mereka kemarin udah kawin. Jadi kita saat ini sudah kawin ya. Sudah kawin. Usianya 3 hari. Oh ya, ini sudah kawin. Intinya tadi belum kawin. Saya yang salah paham tadi di awal. Ini udah kawin cuma sebelumnya memang belum pernah birahi. Nah, mudah-mudahan kita cek 5 bulan ke depan. Kan Ya, seperti siap. itu. Umurnya berapa Mas? Saat ini nggak kurang 16-18 bulan itu. Oh, yang ini sebenarnya. Yang ini antara 20 bulanan. Cuma karena memang mereka belum pernah beranak, artinya ya itu alasannya memang mereka belum pernah, petani kami belum pernah lihat mereka birahi. Oh, soalnya di sini kawinnya juga manual ya, enggak di koloni ya? Manual. Jadi benar-benar manual. Kita benar-benar kambing jantan itu sama betina memang benar-benar kita nggak koloni, kita individukan. Kalau birahi baru kita keluarkan. Oh, gitu ya. Jadi kawinnya manual. Nah ini yang anakan FB-nya juga ada, Mas? Ini 3 ini FB semua. Oh, yang ini 3 ini. Kita sambil review ini untuk yang seperti ini, nah teman-teman. Hai. Ini FB semua, 1 jantan 2 betina kalau nggak salah ya. Iya. Ini anakannya? Oh, ini termasuk produksi, termasuk yang di ujung sana itu. Nah, pejantannya yang di sana. Yang Kita itu. harus cek satu-satu kalau. Oh, kita perlu dicek dulu. Enggak asal ya. Kita harus cek satu-satu dari tagnya. Nggih. Itu anakan dari jantan kami yang mana. Oh, jadi tetap ditandai semuanya Mas, ya, supaya untuk memudahkan pemeliharaan dan juga ingat-ingat intinya galurnya biasanya ditanyakan ini anakan ini gitu ya. Yang jelas itu enggak ditanyakan sekalipun, kita mempunyai pertanggungjawaban atas generasinya. Sehingga kita bisa menyebutnya dia ialah FB atau F berapa, kita harus punya alasan. Itu salah satu alasan mereka bisa disebut sebagai nasabnya kan seperti itu. Itu bahkan kewajiban kita atau sebagai breeder mencatat secara silsilah. Itu tugas kita karena kualitas kambing yang kita katakan berdasarkan nasab yang kita tulis pada kambing ini akan bercerita panjang. Kalau kualitasnya kita nanti enggak benar-benar dari kualitas yang sedang kita katakan kepada siapapun, itu bahaya sekali Om. Ya meskipun tidak ditanya tetapi pertanggungjawaban dan penjelasannya tetap diberikan ya. Itu artinya terlepas kita ngomongkan nasabnya kambing ini, yang jelas kita sendiri mempunyai, saya lebih marem bahwa kambing yang di kandang kami atau yang kita katakan kepada siapapun itu benar-benar hasil produksi kami. Gitu. Jadi dari situ kita punya alasan silsilah kambing tersebut seperti apa dan menyatakan nasabnya kambing ini ialah apa. Jadi alhamdulillah semua kambing yang kita kelola di sini semua produksi kami dan plasma kami. Oh, siap Mas. Kalau untuk plasmanya sendiri tadi kurang lebih ada 700 ekoran Mas. Ada berapa peternak itu kurang lebih? Peternak kami itu kalau kita kumpulkan Om, jadi selama saat ini kita sudah kumpulan rutin setiap 1 bulan itu hampir 2 tahun, itu di angka 50 sampai 60, itu sekian persennya saja anggota kami yang kita datangkan 50 sampai di antara 60 orang. Artinya yang masih belum kita datangkan dari daerah yang agak jauh itu masih banyak sekali. Artinya kambing yang kami kelola yang jelas saat ini ketika petani kami punya 5 atau 10 ekor, mereka udah punya kambing di kandang kami udah banyak sekali.
Jadi nggak kurang 700-an ekor kambing di plasma kami yang sedang kita kelola. Berarti tidak hanya di kota Kediri saja dengan ini? Enggak, jadi mereka itu ada di Blitar, Tulungagung. Iya. Yang jelas di wilayah kami alhamdulillah di wilayah-wilayah tempat kami tinggal ini juga banyak sekali. Di samping itu ada teman-teman yang dari Blitar Barat sama Tulungagung pun juga alhamdulillah banyak. Jadi mudah-mudahan ini memotivasi lah nanti. Jadi kita sebagai pelaku utama setidaknya seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu atau senantiasa dilindungi lah. Ya, amin, amin. Setiap ada kesulitan, mudah-mudahan mampu kita temukan. Nah, amin. Ya. Ini untuk contoh teman-teman semua bahwa beternak itu kalau sudah seperti saya dan dilihat sama teman-teman mungkin enak. Ini nggak akan enak kalau kita nggak menikmati. Siap. Ya. Mas Nanang, ini pertanyaan ini mungkin jarang ditanyakan. Untuk mencapai 10 plasma atau 10 mitra pertama, jenengan buruh berapa lama saat itu? Ingat nggak? Kita sebetulnya nggak pernah berhitung sih untuk itu. Tapi yang jelas dari awal kali kita istilahnya membuka situasi kandang kami dengan satu pejantan itu pun suatu kebetulan. Cuma dalam kebetulan tersebut kita mempunyai keinginan bagaimana kambing ini bisa kami produksi banyak. Saat itu yang paling mungkin itu bagaimana kita mencari anggota. Ketika saya sendiri mengupayakan mungkin pada waktu itu juga sulit, ya sehingga kita nggak terasa sampai titik ini. Kalau di 10 orang pertama pada waktu itu ya jelas sebetulnya nggak lama dari waktu kita membukanya. Tapi ternyata orang itu mungkin akan ganti Om. Oh iya. Jadi ganti itu maksud saya seperti ini, 10 orang pertama yang jenengan maksud itu bisa jadi untuk selanjutnya 10 orang ternyata itu udah lengser, artinya nggak merawat kambing lagi. Alasannya makanya saya ngomong kambing ini sebelum kita atau teman-teman semua menjalankan prosesnya sampai tahu secara waktu yang panjang harus kita lalui, kita nggak akan tahu keuntungannya di mana. Makanya plasma kami sampai hari ini itu benar-benar orang yang sudah kita seleksi oleh alam seperti itu. Bahkan plasma kami kalau setiap yang datang ke kandang kami itu sebagai kita hitung, bahkan plasma kami lebih banyak lagi. Tapi yang di sini yang kita hitung ialah yang baku, yang pasti, yang mereka sudah bertahan dari musim ke musim, yang dari siklus ke siklus mereka sudah bertahan. Jadi 10 orang pertama yang jangan katakan itu bahkan gonta-ganti. Oh, barangkali saat ini tinggal 1 orang pun ada atau enggak? Makanya itu sulit, karena memang waktunya bijing sendiri itu enggak sebentar. Setidaknya kita harus menunggunya di 8-10 bulan ke depan lah untuk tahu hasilnya. Makanya plasma saya itu banyak, tapi untuk 10 pertama yang di awal belum tentu itu orang yang awal tadi benar-benar bertahan. Terkadang yang tadi itu kadang memang udah lengser nggak tahu kemana karena mungkin untuk prosesnya ini terlalu berat menurut mereka yang sehingga mereka nggak bisa tetap bertahan dan konsisten. Sebenarnya pertanyaan saya seperti itu tadi untuk memancing bahwasanya ternak itu nggak segampang dan semudah yang dikira gitu loh. Nggak mudah, saya nggak pernah cari plasma Om. Saya nggak pernah berjuang, ayo cari kesini. Saya nggak pernah mencari plasma kecuali saya melakukan suatu tindakan di kandang kami semaksimal mungkin. Alhamdulillah tiba-tiba semua datang, semua ngumpul, kita bercerita panjang. Kita nggak merekrut. Dari plasma ini kita nggak sedang mencari. Kita benar-benar punya program. Ini pun program kami terjadi itu karena mereka. Saya benar-benar menyesuaikan ya, sehingga saat ini teman-teman semua menyebutnya mungkin plasma ataupun mitra dan sebagainya. Yang jelas mudah-mudahan kita diberi kemudahan lah untuk cross breeding. Selalu diberi istilahnya kelancaran dan dijaga. Insya Allah biar kambing ini bisa tetap berkembang di wilayah kami untuk teman-teman semua dan manfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mas Nanang, terakhir barangkali ini untuk peternak pemula yang hendak memulai ternak dan juga peternak-peternak yang sudah lama berkecimpung dalam dunia peternakan, barangkali masih membutuhkan inspirasi. Kata-kata mutiaranya Mas dikeluarkan. Kata-kata mutiaranya untuk crossbreeding itu nggak sulit. Yang sulit itu memahami dan menguasai pikiran teman-teman semua. Jadi harus menetapkan tujuannya, arahnya kemana. Sebelum itu jangan melangkah dulu. Siap Mas Nanang. Kita breeding kambing apa. Jadi sebelum itu jangan melangkah dulu. Mungkin seperti itu Om. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan ini mohon maaf mengganggu Mas. Ya, sekali lagi terima kasih dan saya ingatkan juga bahwasanya Mas Nanang ini juga punya channel YouTube. Channelnya apa Mas? Biar dihampiri teman-teman.
Channel kami, ya channel YouTube-nya Kandang Tunggak Semi. Oh, kandang tunggak semi juga ada. Ini seperti non sewu yang di kaos ini Kandang Tunggak Semi. Terus nah, ini juga jangan lupa di subscribe kandang tunggak semi supaya bisa mengikuti konten-konten dari Mas Nanang di kandang tunggak semi. Dan untuk saya di Bukan Dokter Hewan, enggak di subscribe enggak apa-apa. Yang paling penting adalah dinyalakan loncengnya untuk bisa mengikuti cerita-cerita inspiratif seputar dunia hewan selanjutnya. Terima kasih dari Kediri. Bukan Dokter Hewan menyapa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.